Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
kita berdoa saudaraku. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami semua ada di hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Kami ada di hadirat-Mu dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, penuhilah kami dengan hikmat surgawi, supaya apa yang kami dengar boleh kami mengerti, lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Yang mulia, hamba-Mu ini hanyalah alat. Pakai hidup hamba untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Firman yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran, dari perasaan Bapa di surga. Dan firman yang kami dengar inilah yang akan membentuk kami, mengubah kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini tidak banyak orang yang memikirkan dengan serius keberadaan hidup mereka. Apakah hidup mereka berkenan di hadapan Allah atau tidak? Hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya, saudaraku. Nah, seharusnya sebagai orang percaya, kita tidak boleh masa bodoh dengan hal ini. Sebab berkenan di hadapan Tuhan adalah keadaan hidup yang harus kita perjuangkan selama kita masih hidup di dunia ini. Saudaraku, berkenan di hadapan Tuhan artinya segenap hidup kita harus ditemukan oleh Allah, tidak bercacat, tidak bercela di hadapannya. Ini artinya kita harus ada dalam keadaan seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Saudara, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan katakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudaraku, kalau seorang seperti Rasul Paulus bisa berkata, kami berusaha, atau dengan kata lain kami berjuang supaya kami berkenan kepadanya, artinya berusaha untuk berkenan kepada Allah. Seharusnya sebagai orang percaya, saudaraku, kita harus melihat akan hal ini atau pernyataan yang disampaikan oleh Paulus ini harus kita lihat sebagai sebuah peringatan keras bagi kita semua. Di mana selama kita masih hidup di dunia ini, kita juga harus berusaha. Kita harus berjuang supaya kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Allah. Kenapa demikian, saudaraku? Karena setelah kehidupan yang kita jalani di dunia ini berakhir, perhatikan baik, nanti setelah kehidupan yang kita jalani di dunia ini berakhir, ya, atau setelah kita berada di balik kematian, maka kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang tidak akan pernah berakhir lagi, kehidupan yang kekal, saudaraku. Nah, persoalannya sekarang adalah tidak semua orang akan diterima oleh Allah di dalam kehidupan yang kekal, atau tidak semua orang akan diterima di dalam kerajaan Allah. Sekalipun kita ini orang percaya, sekalipun kita ini orang Kristen. Sebab setelah berada di balik kematian nanti, saudaraku, perhatikan baik, kita semua, ya, semua orang, siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya saat ini, seterhormat apapun orang itu, sekaya apapun orang itu, semuanya harus menghadap pengadilan Kristus. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 10, firman Tuhan katakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi saudaraku,
Di hadapan pengadilan Kristus inilah kita akan mempertanggungjawabkan semua keadaan hidup kita selama di dunia ini di hadapan Hakim yang adil, yaitu yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Saudara, itulah kenapa seorang seperti Rasul Paulus katakan, kami berusaha supaya berkenan kepadanya. Sebab jika di depan pengadilan Kristus nanti hidup kita tidak ditemukan berkenan, maka kita tidak akan masuk ke dalam hidup yang kekal, tetapi kita akan terbuang ke dalam kebinasaan yang kekal, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara bisa saja tidak menerima kebenaran yang saya sampaikan saat ini. Dan saya juga tidak bisa memaksa saudara untuk menerimanya, karena saya tidak berhak atas hidup saudara. Tetapi sebagai hamba Allah, saya harus mengingatkan saudara akan hal ini. Saya harus menyampaikan kepada saudara kebenaran ini. Sebab saya sendiri tidak mau bersalah di hadapan Tuhan dengan dakwaan, kenapa saya tahu kebenaran ini, tetapi saya tidak menyampaikannya kepada saudara. Dengan kata lain, saya juga tidak mau berhutang darah di hadapan Allah terhadap hidup saudara. Saudaraku, satu hal yang harus kita sadari adalah pengadilan Allah nanti berbeda dengan pengadilan yang biasanya kita saksikan di dunia ini. Kalau pengadilan yang digelar di dunia saat ini, seorang terdakwa yang kaya bisa membayar seorang pengacara yang hebat untuk membela perkaranya. Lalu biasanya mereka akan berusaha untuk menyembunyikan fakta-fakta yang ada, atau berusaha untuk menyembunyikan bukti-bukti kejahatan yang ada, memutarbalikkan sebuah rangkaian peristiwa kejahatan, berusaha menyogok hakim, dan semuanya itu dilakukan demi supaya terdakwa bisa terbebas dari hukuman, atau supaya bisa mendapatkan hukuman yang cukup ringan yang bisa diterima oleh terdakwa. Maka saya mau katakan, hal seperti itu tidak akan bisa dilakukan di hadapan pengadilan Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang akan bisa menyogok keadilan Tuhan dengan kekayaannya, dengan pangkat jabatannya atau kehormatannya. Tidak ada. Semuanya sudah selesai di dunia ini. Dan firman Tuhan mengatakan itu dengan sangat tegas. Allah akan menghakimi dengan tanpa memandang muka. 1 Petrus 1 ayat 17, firman Tuhan katakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nah, saudaraku, seharusnya ini menjadi peringatan keras buat kita semua. Sebab di hadapan pengadilan Kristus nanti tidak ada fakta kejahatan hidup, atau tidak ada bukti kejahatan hidup yang kita lakukan di dunia ini bisa kita sembunyikan di hadapan Allah. Ingat baik, semuanya tercatat dengan jelas. Semuanya akan terlihat dengan jelas, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, selagi masih ada kesempatan hari ini untuk bertobat, dengar baik, selagi masih ada kesempatan hari ini untuk bertobat, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk menjaga hidup kita supaya tetap berkenan di hadapan Allah. Kita harus berusaha supaya tetap ada dalam kesucian, kekudusan Allah, supaya ketika waktu Tuhan tiba bagi kita di hadapan pengadilan Kristus nanti, saudaraku, hidup kita bisa ditemukan sebagai pribadi yang berkenan, pribadi yang layak di hadapan Allah Bapa di sorga, dan kita bisa diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Dan kita bisa hidup bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Kalau tidak, perhatikan, kalau tidak ditemukan berkenan, maka kita akan terbuang ke dalam kengerian hukuman kekal di dalam api neraka. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang terus menegur kami dan menyadarkan kami, supaya kami mau memperhatikan segenap kehidupan kami. Dari hari lepas hari, kami mau terus berjuang untuk hidup semakin hari, semakin berkenan di hadapan Bapa di sorga. Karena kami tidak mau masa hidup kami di dunia ini menjadi sia-sia. Kami mau berjuang ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh mengubah kami, menyadarkan kami bahwa ketika nanti kami berada di balik kematian, kami harus berdiri di hadapan pengadilan Kristus, dan disitulah semuanya nyata di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tidak dapat bersembunyi di hadapan-Mu ya Allah. Oleh sebab itu, selama masih ada kesempatan hidup di dunia ini, kami mau berjuang untuk hidup semakin hari, semakin berkenan, hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu sampai waktu-Mu tiba bagi kami ya Bapa di sorga. Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami, memegang tangan kami dan memimpin kami untuk berjalan di dalam seluruh kebenaran. Lalu kami mau hidup benar di hadapan Tuhan sampai di ujung nafas hidup kami yang terakhir. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati setiap kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.